Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada. Pada malam hari ini guru berbagi sedikit tentang bercerita sesuai dengan videonya diberi judul Dewa Langit. Setelah video ini kemungkinan guru nanti akan mempertajam tentang pemahaman yang ringan-ringan tentang membahas agama atau keyakinan yang sudah 1400 tahun. Terutama murid dan santri, guru akan memperjelas kitab-kitab yang sudah dibagikan setelah dibaiat. Agar nanti lebih paham, lebih mengerti, dan juga para pemirsa meskipun belum terbaiat, agar mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat terutama tentang roh atau perjalanan kehidupan. Jangan sampai salah memahami sesuatu, terutama tentang alur kehidupan. Bila manusia itu alur kehidupannya atau pengertiannya itu salah total ya para pemirsa, hati-hati karena kitab yang kita yakini 1400 tahun semua rancu tidak jelas sehingga umat masyarakat pun tidak mendapatkan sesuai apa yang diharapkan, semuanya janji ya. Sebelum guru menerangkan agama-agama yang lebih detail, pada video ini guru sedikit cerita juga sekaligus mengajak berpikir khususnya murid dan santri juga para pemirsa dan khususnya kita yang ada di Pulau Jawa. Ada kata sebutan Dewa Langit para pemirsa. Kira-kira dari pemirsa, kalau berbicara Dewa Langit, apa yang terlintas, apa yang kalian pikirkan tatkala mendengar atau mengucapkan Dewa Langit? Guru menyampaikan para pemirsa, sudah banyak video yang disampaikan bahwa kita kadang tidak paham atau juga para pemirsa pun juga tidak mengerti bahwa yang disebut leluhur kita, leluhur yang pada muksa ya. Maksudnya leluhur itu yang berilmu atau leluhur yang muksa. Beliau-beliau itu masih ada ya, disampaikan melalui video ini. Satu contoh video ini nanti akan memberi ilustrasi atau gambaran dan menjadikan realita yang ada di dunia bahwa leluhur kita masih aktif ya, masih aktif. Sebelum membahas tentang Dewa Langit yang akan menerangkan tentang leluhur Jawa, guru menyinggung sedikit tentang murid dan santri yang diajarkan di ilmu dalam pembinaan santri loka. Para pemirsa, murid dan santri satu contoh, tatkala sudah mampu dan menjalankan paling tidak laku 5 tua atau juga laku 7, maka para murid dan santri diedukasi oleh guru ya, maka diajarkan sowan atau silaturahmi ke tempat petilasan para leluhur yang mencipta atau yang menghasilkan ilmu yang dijalankan guru ya. Satu contoh para pemirsa, caranya tidak sama seperti di sana-sana. Kemarin sudah banyak setelah murid santri yang baru sudah terbaiat kurang lebih setengah tahun sampai 5 bulan. Diedukasilah murid itu untuk dikenalkan atau untuk didekatkan dengan leluhur. Satu contoh para pemirsa, guru mengajarkan kalau di wilayah Jawa Timur atau di wilayah Jombang, Mojokerto, Gresik, Surabaya,
murid tatkala betul-betul ingin mendapatkan sesuatu, ingin menjalankan keilmuan agar mengikuti jalur kehidupan para leluhur, terutama yang ada di Jawa. Di Jawa Timur, guru menyampaikan para pemirsa, yang didatangi, yang ditulis di buku, di situ di kampung, di tempat itu ada yang disebut makam keramat ya. Ada yang nyebut Syarif Hidayatullah. Tapi faktanya beliaulah itulah yang disebut Sultan Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Dan ini juga informasi sedikit ya bagi para pemirsa, karena cara pendidikan karena tidak terarah ya, sehingga orang, manusia atau umat ingin mengikuti jejak leluhurnya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membina. Sehingga menurut perilaku atau menurut pemikiran masing-masing, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang tepat dan benar. Satu contoh, guru sudah dinasihatkan oleh beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun 1996 akhir ya. Beliau berpesan satu contoh, Ger, kelak barangkali murid santri yang kamu didik, bila untuk menemui aku tidak setiap hari di tempat itu. Saya hanya setiap malam Jumat saya ada di tempat di situ, dan di situ pun waktunya tidak lama. Jadi artinya begini para pemirsa, leluhur kita yang muksa itu masih aktif ya para pemirsa. Satu contoh, setiap Kamis malam Jumat beliau panutan guru ini di hari-hari tertentu seperti itu. Dia masih aktivitas ya. Ada sesuatu hal yang masih dilakukan untuk ngomong bahasanya ya. Memandu hal-hal yang tidak diketahui oleh anak cucunya. Satu contoh pada malam Jumat ya. Setiap Jumat beliau Mbah Musyekh Abdul Qadir yang di kitab itu di wilayah itu, di tempat itu biasanya beliau waktu paling lama di situ 1/4 jam ya kalau satuan di dunia. Waktunya sama, cuman itu seperti di kitab itu, antara jam 5 sampai jam 6 itu batasan dunianya. Tapi beliau di situ hanya 1/4 jam, kecuali ada kesepakatan atau ada pesan. Disampaikan khususnya murid dan santri yang laku spiritual yang mendapat bimbingan, caranya tatkala hari Kamis ditentukan tanggalnya, Kamisnya apa, kita kirim doa dulu dari rumah. Sampaikan hajat Mbah pada tanggal ini, Kamis apa, Kamis pasaran apa. Saya silaturahmi ke petilasan panjenengan. Nah, jadi caranya begitu. Jadi agar para moyang dan leluhur, bila banyak pekerjaan di alam sana, beliau sedikit menyempatkan waktu. Dan di situ ada tanda ya para pemirsa, tanda-tanda itu ada. Jadi tidak, manusia itu ke leluhur itu tidak begitu datang terus baca doa, baca tahlil, bukan ya para pemirsa. Satu contoh dari lajur jalur guru ini, bila mengikuti jejaknya beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, setiap kepetilasan beliau itu ada sandinya, ada alatnya, ada benda yang dibawa sebagai simbol bahwa yang membawa sandi itu adalah regenerasi dari beliau melalui jalur Kanjeng Syekh Mustafa itu. Jadi para pemirsa, murid dan santri harus paham ya. Itu tidak ada di seluruh Indonesia, tidak ada jalur itu. Hanya jalur guru dengan kesepakatan dengan para leluhur. Dari benda yang dibawa itu, simbolnya sudah para murid dan santri paham, simbolnya adalah jagung muda. Disampaikan melalui video ini. Jagung muda mempunyai makna para pemirsa. Jagung itu mempunyai makna itu sejo agung ya. Jadi niatan yang besar
niatan yang luhur, maka beliau Syekh Abdul Qadir itu memberi kode kepada guru itu jagung enom, jagung muda, maksudnya ada manusia atau kita sebagai regenerasi agar kehidupan kita kelak pun akan menyatu dengan beliau dan jadi orang-orang yang berguna di dunia, dan di dunia pun kita tidak banyak kerumitan, maka jejak-jejak itu kita ikuti. Dengan jagung enom atau jagung muda, maksudnya itu masih bibit ya para santri. Jadi ibaratnya bibit murid, bibit santri, atau bibit regenerasinya beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu tandanya seperti itu. Tatkala dari makam beliau atau dari petilasan beliau, jagung itu bisa ditanam di depan rumah, tapi jangan terlalu dalam ya. Bisa digantung di dalam rumah boleh, atau ditaruh di atas lemari. Itu sebagai mungkin zaman sekarang para pemirsa itu GPS. Barangkali leluhur itu kalau tidak banyak pekerjaan, leluhur kalau mau mampir, itu kode-kodenya ada, GPS-nya ada. Jadi alhamdulillah para murid dan santri yang sudah ada kode-kode jagung seperti itu, dan juga kemarin yang sudah terbaiat itu ada simbol jagung dan kacang hijaunya. Itu leluhur kalau ada sesuatu itu pasti menyampaikan apa yang dimaksud. Satu contoh dari GPS seperti itu para pemirsa, kalau ada musibah atau bencana atau apapun, pasti leluhur memberi kode atau memberikan sesuatu hal sehingga kita selalu terjaga. Artinya begini, sampai kapanpun beliau selama belum ada penggantinya, terutama yang diceritakan guru adalah beliau Syekh Abdul Qadir, beliau masih aktif dan masih ngayomi bahasanya, masih ngayomi regenerasi yang menjalankan ilmunya. Dengan cerita ini, lantas para pemirsa diajak berpikir, lantas bagaimana guru yang disebut orang-orang hebat itu di alam surga bagaimana? Nah itulah ribetnya kalau para pemirsa atau murid dan santri tidak mendapatkan pemahaman yang jelas dan tepat, sedangkan beliau adalah sultannya aulia, ratunya wali seluruh dunia, faktanya beliau tidak di surga. Nah, terus bagi umatnya kepingin masuk surga, itu ada pemahaman, ada keterangan, ada hal-hal yang harus diterangkan ya para pemirsa. Nah ini kan sangat sulit bagi umat atau rakyat ini. Sedangkan rakyat yang koplak, yang berharap surga, sedangkan beliau-beliau yang hebat itu sebagai panutan yang menciptakan kitab, malah beliau tidak di surga. Lantas menerangkannya bagaimana? Nah guru tidak bisa mengulas lebih banyak tentang keadaan beliau-beliau yang di sana, apa yang disebut swarga loko, apa yang disebut gedong sukmo, atau yang disebut kocan mahfian. Mungkin bagi murid santri yang punya kitab, guru bisa menerangkan, tidak bisa terlalu luas menerangkan di video ini. Para pemirsa, sesuai dengan judul Dewa Langit, dimulai dengan cerita guru bahwa leluhur masih aktif. Guru sudah mengalami banyak hal tentang leluhur terhubung sampai sekarang dan sampai kapanpun. Demikian juga kelak suatu saat bila aku gurumu pun pulang ke alam sana, aku pun masih tetap menaungi para murid dan santri, dan sampai kapanpun aku masih tetap menaungi regenerasiku, terutama umat-umat yang akan menjalankan ilmuku. Para murid dan santri tidak usah berpikir bagaimana caranya guru, itu di luar kemampuan bangsa manusia. Tapi guru sudah menyampaikan, sampai kapanpun guru akan selalu dekat kepada murid dan santri sampai regenerasi kepada umatnya. Karena itulah janjinya Sang Maha Kuasa. Yang dimaksud Dewa Langit para pemirsa, diajak berpikir ya. Ini sulit, tapi harus paham. Tatkala kita berbicara tentang langit, di leluhur Jawa meninggalkan banyak bahasa untuk kode etiknya. Namun melalui video ini guru menerangkan ya. Ada bahasa di leluhur kita yang dipakai kita regenerasi di Jawa, satu contoh, Ibu Bumi, Bopo Angkoso. Nah itu. Namun untuk jalur saya, untuk jalur dari guru,
tidak memakai password itu ya, para murid dan santri. Kita memakai jalur password. Password dasarnya Ibu Bumi Bopotoyo. Ya. Jadi Ibu Bumi Bopotoyo. Beda ya, beda. Ada lagi penambahan karena kalau masuk substansi kepada hal yang sangat pokok atau agar terkonek dengan apa yang dimaksud dan sesuai kitab yang sudah ditulis di dunia, maka Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi. Asalnya diwariskan leluhur, bahasanya seperti itu. Karena tahun kemarin ada sesuatu yang Mugaruda Wisnu Kencono ikut andil memperkuat kondisi di Pulau Jawa karena keadaan yang sangat kritis, sehingga guru menyarankan khususnya murid dan santri, karena jasa beliau sampai sekarang bumi kita pun tidak menjadikan sesuatu hal yang dikhawatirkan oleh semua para leluhur. Faktanya sampai ini hari bumi Pulau Jawa masih sangat kondusif, meskipun hanya badai itu hal yang lumrah. Yang penting buminya tidak poranda, syukur alhamdulillah. Itu karena ya jasa-jasa beliau termasuk yang Mugaruda Wisnu Kencono itu. Maka guru menyarankan kalau mengucapkan doa Ibu Bumi ditambahi Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi yang Garuda Wisnu Kencono. Diulas sedikit tentang Sitiwangi. Sitiwangi itu apa sih, Mbak? Itu kalau di dalam kitab agama, itu katanya manusia dibuat dari tanah itu loh para pemirsa. Tapi karena kitab agama Islam tidak bisa menulis Sitiwangi, itu tidak bisa. Maka digambarkan suatu nama-nama, ya, nama-nama. Maka diganti Siti Aminah. Itu hanya apa ya para pemirsa? Itu guban ya para pemirsa. Jadi Sitiwangi itu dirubah menjadi Siti Aminah. Maka menjadilah di situ sosok digambarkan seorang ibu. Jadi artinya itu bukan sosok para pemirsa ya. Jadi Siti Aminah itu ya Sitiwangi itu. Sitiwangi itu maksudnya apa? Itu daya kasih sayang, daya rahmat dewa yang ada di dalam bumi. Karena mempunyai sifat wangi itu indah, bagus, terpuji, luhur, maka leluhur kita memberikan bahasa wangi. Karena wangi itu identik dengan kebaikan, dengan roh, maka leluhur Jawa dan kita pun sampai sekarang, sampai kapanpun untuk terhubung dan terkonek, itu syarat mutlak harus ada wewangian. Wewangian itu ya kemenyan, ya dupa, ya candu, ya minyak. Nah itu loh para pemirsa. Artinya bila manusia katanya interaksi dengan gaib tidak ada wewangiannya, artinya itu hanya pola pikir para pemirsa. Itu bukan alam gaib ya. Itu gaibnya pikir atau pikiran. Ilusi pikiran yang sangat luas itu dipahamkan agar kalian tidak terpelosok, tidak terjerumus dari hal-hal di luaran sana. Dari cerita Ibu Bumi Bopotoyo, nah, ada saudara kita yang di luar pakai Bopo Angkoso. Dipahamkan sedikit ya para pemirsa. Kalau bahasa disebut memakai bahasa Bopo Angkoso, Angkoso itu angkasa. Tidak ada objeknya para pemirsa, tidak pengena, jadi tidak terhubung. Kalau Bopo Angkoso ini diceritakan di kitab, tidak kena, kitabnya tidak ada. Maka kalau diterangkan Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi yang Mugaruda Wisnu Kencono Bopotoyo, nah, maka di situ sudah ada unsur air para pemirsa. Nah, karena ada unsur air itu, maka disebut toyo. Nah, toyo itu kalau dari leluhur kita mempunyai makna tetoyo. Nah, duduk noyo ya. Jadi kalau noyo itu bangsa manusia memakai jasad, kalau tetoyo itu nilai rahmat dari moyang atau dari leluhur. Maka bangsa manusia itu kita terbentuk, kita tercipta seperti ini. Itu unsurnya air, maka di situ password yang tepat adalah Bopotoyo. Nah, tatkala sudah mengena dengan Bopotoyo, maka kitabnya sudah ada.
diterangkan fakta bahwa manusia itu ya dari unsur air itu. Cuman ada nanti dibagi lagi untuk memahami alamnya. Air itu kan bahasa Indonesia. Kalau di Jawa kan banyak onok banyu, onok toyo, onok tirto. Nah, itu beda, alamnya beda, klasternya, rohnya beda-beda. Sedikit cerita tentang doa atau password yang dipakai dari santri lokal. Dengan ceritanya langit seperti itu, apa yang terjadi? Tatkala kita sebagai regenerasi di Jawa, leluhur kita aktif sampai di langit, disebutlah Dewa Langit. Sebagai manusia, sebagai anak cucu, kita kadang mempunyai hajat, mempunyai keinginan. Maka di situ kita memohon kepada beliau. Nah, tapi passwordnya, keywordnya di situ. Satu contoh, kalau kita sebagai generasi kadang ada kan pernikahan tentang angin dan hujan. Itu kan hubungan dengan langit. Nanti ada lagi, barangkali ada kekeringan seperti kemarin panas seperti itu. Bagaimana kita minta diturunkan hujan. Tapi tidak semudah itu ya para pemirsa. Satu contoh, manusia itu bisa minta atau terhubung dengan leluhur yang di langit. Perilakunya ya passwordnya dulu seperti itu. Perilakunya karena bumi itu adalah sebagai simbol orang tua yang menciptakan tubuh kita yang kita makan semua. Maka guru sudah menyarankan, dan ini penting juga para pemirsa, kalau mau kencing, kalau mau BAB itu dimantrain. Para pemirsa sudah dibekali dengan bahasa Quran yang mudah di dalam kitabnya. Namun melalui video ini guru mengedukasi bagi para pemirsa yang belum punya kitab atau yang belum terbiat, atau mungkin dengan bahasa yang sangat mudah, agar kalian kita semua mampu terhubung dengan leluhur dan kita mampu menjaga bumi Pancasila, terutama Pulau Jawa. Satu contoh para pemirsa, kalau kita ingin terhubung dengan leluhur, dengan bumi, kalau mau pipis ya, doanya mudah. Assalamualaikum, niat pipis. Kalau basa Jawane, assalamualaikum, niat noyo ora nuyui bumi, noyo liwat selo-seloi bumi. Nah itu sama dengan tatkala BAB, assalamualaikum, niat ingsun noyo ngising ora nuyui ngising bumi, noyo ngising liwat selo-seloi bumi. Mohon maaf bagi para pemirsa yang di luar dari Jawa, karena ini memang passwordnya dari Jawa, dari leluhur Jawa, sehingga sulit bila diganti dengan bahasa nasional. Tapi bagi para pemirsa yang tidak mengerti bahasa Jawa, bisa dipakailah. Itu haknya alam atau haknya moyang, haknya leluhur, tapi guru tidak bisa merubah karena passwordnya, karena itu khusus memang dari Jawa. Tatkala itu sudah sering dipakai para murid dan santri, itu hal-hal yang harus dipenuhi. Jadi tidak semudah yang digambarkan. Nanti ada syarat dan lain. Itu satu contoh kita terhubung dengan bumi. Tatkala kita sudah mampu untuk menghormati apa-apa yang ada di bumi secara politik dan berbangsa dan bernegara, maka di situ berwajib dan kewajibanlah kita untuk menjaga bumi kita jangan dirusak. Menjaga bangsa dan negara jangan sampai diinjak-injak orang lain atau budaya-budaya lain. Itulah di dalam berbangsa dan bernegara ada bahasa yang disebut jihad, bukan sabilillah. Yang dikatakan jihad, betul-betul jihad itu adalah membela bumi para pemirsa, bukan membela agama. Dipahami, kalau kalian di luar sana jihad atas nama agama, sesungguhnya kalian adalah terdogma, terdoktrin, Anda terjerumus. Setiap manusia wajib dan harus membela bumi dan tanah airnya. Tidak ada selain itu. Tidak ada. Karena bumi adalah untuk kita semua sampai miliaran keturunan kita. Maka tidak boleh diambil siapapun dan tidak boleh dirusak. Namun kita pun jangan lupa, kita pun jangan merusak. Karena itu tempat kita dan tempat anak cucu kita sampai kapanpun. Jaga sampai dimanapun. Guru menerangkan sedikit tentang menjaga keadaan bumi. Yang dimaksud guru dengan judul Dewa Langit para pemirsa, diajarkan konsep yang besar.
Semua pada dasarnya alam itu sudah ada semua. Satu contoh, guru menerangkan langit. Guru menerangkan adanya petir. Nah, para pemirsa khususnya murid agar paham ya, petir secara alamiah itu ada. Tapi ada petir itu memang buatan atau bikinan dewa atau leluhur atau moyang. Itu ada para pemirsa. Sama juga dengan hujan para pemirsa. Angin juga sama. Hujan itu ada hujan alamiah, ada hujan buatan leluhur atau dewa. Itu ada, beda, tidak sama ya. Sama juga di era sekarang, bahkan manusia mampu membuat hujan dengan caranya, satu contoh dengan alat-alat sekarang. Faktanya bisa ya. Jadi artinya kita, Anda semua harus berpikir rasional ya. Satu. Bisa para pemirsa. Di era sekarang manusia kita generasinya dengan kemampuan kimia, dengan alat-alat itu mampu membuat menurunkan hujan. Leluhur kita pun juga mampu. Dan secara alamiah sendiri ada. Ya, angin juga seperti itu. Ada angin memang itu faktornya alam atau bikinan alam, siklusnya alam. Tapi ada angin yang memang diciptakan atau dibuat oleh leluhur. Nah, poinnya di situ. Namun yang ditegaskan melalui video ini para pemirsa tentang Dewa Langit, guru menyinggung tentang kata petir. Bahasa Jawanya itu bledek. Diajak berpikir, semoga ini pun juga membawa manfaat ya. Satu contoh para pemirsa. Ada manusia itu kena petir sekarang. Kalau orang Jawa dulu kan katanya kena bledek. Sama dengan peristiwa 2 minggu, 3 minggu kemarin guru setelah dari langit kan disambar bledek itu. Nah, maka guru bercerita makanya gini. Semoga manfaat ini. Kita pernah dengar para pemirsa, kita diwariskan cerita, kita pun juga tidak paham. Ada cerita beliau adalah Ki Ageng Selo. Leluhur kita yang katanya ceritanya itu sampai mampu memegang petir atau nyekel bledek. Nah, leluhur kita ada. Cuma bila dianalisa para pemirsa, cerita Ki Ageng Selo itu kan hanya sekitar setelah Majapahit ya. Tapi sebelum itu, leluhur kita pun sudah punya cerita yang sama. Jadi artinya itu, puluhan ribu sebelum Masehi itu sudah terjadi. Cuma masa lampau tidak terkupas, tidak diceritakan, karena zamannya tidak sama, dan jumlah penduduk belum banyak, sehingga tidak terekspos. Karena jumlah penduduk sudah banyak, maka ramelah manusia, sehingga yang terekspos ceritanya beliau Ki Ageng Selo. Pernah dengar ya? Ki Ageng Selo diceritakan ada petir dari langit, diikat atau ditaleni sama suket, nah, sama rumput. Nah, apa hubungannya para pemirsa? Nah, sedikit untuk tolak ukur dengan kemampuan zaman yang sekarang, manusia cerdas mampu menerangkan semesta, mampu menerangkan galaksi, mampu menerangkan angkasa. Tapi lihatlah fakta para pemirsa, guru menyampaikan melalui video ini, leluhur kita masih aktif ya. Tatkala ada manusia itu kena petir para pemirsa, petir itu yang buatan leluhur atau buatan dewa. Tatkala manusia itu kena petir ya, kan terbakar seperti itu. Itu pasti diberi obat oleh leluhur. Biasanya masuk, satu contoh kalau dia pakai kaos, itu obatnya dimasukkan di kaosnya. Kadang jatuh di sebelah kanan kirinya tidak sampai 1 meter 2 meter. Itu ada rumput ya. Leluhur kita, mungkin kita yang tua-tua paham, itu ada nyebut namanya suket gerinting. Bagi para pemirsa, kalau sulit untuk membedakan jenis rumput, itu patokannya ada rumput itu dibundeli, diikat gitu lah. Jadi kalau ada manusia itu kena petir dari buatan manusia, buatan leluhur, itu dikasih obat ya. Ini semoga agar membawa manfaat. Satu contoh ada orang kena petir jedor. Jangan gopoh dulu. Itu dicari kanan dulu. Kalau dia pakai baju, bajunya dilepas.
atau kalau bajunya terbakar, dicari di sebelah itu pasti ada rumputnya satu. Kalau tidak ada rumput, itu nanti pasti ada batu kecil kadang-kadang. Kalau sudah ketemu itu, segera cari air, diminumkan sedikit, sisanya dioleskan atau disiramkan ke seluruh tubuh. Terutama bagian kaki karena itu kena groundnya tanah. Itu biasanya tidak sampai meninggal para pemirsa. Ya memang sakit, tapi tidak sampai mati. Jadi orang jauh nggak kematian. Jadi artinya gini, leluhur menyiksa manusia, bahasanya mengingatkan anak cucunya agar berubah lebih baik, tapi diberi solusi. Nah inilah satu contoh bahwa leluhur kita masih aktif. Lantas pertanyaannya para pemirsa, bagaimana rumput itu turun dari langit lewat petir? Ada batu dari langit lewat petir. Pertanyaannya, ruang angkasa, manusia yang cerdas sampai menerangkan dunia luar sana. Bagaimana menerangkan rumput dari langit turun ke bumi sudah diikat itu bagaimana? Kira-kira mampu atau tidak para pemirsa? Dunia ini loh mampu enggak menerangkan seperti itu. Coba, petir membawa rumput dan rumputnya itu sudah terikat para pemirsa. Artinya begini para pemirsa. Maka guru kan sering juga menyampaikan, sesungguhnya leluhur kita itu kalau kalian tahu, beliau-beliau itu yang mengatur semesta para pemirsa. Ya kembali lagi ya, karena kalian terdogma ditipu oleh agama, oleh janji-janji itu, sehingga kalian terpelosok, leluhurmu kau kucilkan, bahkan leluhurmu kau katakan jin. Nah itu kan super gila. Nah itulah sedikit para murid dan santri juga para pemirsa. Kalau ada petir, kalau kena manusia, itu dicari rumput atau batunya. Bagi orang-orang yang ngerti planet dan galaksi, bagaimana kalian menerangkan dari langit itu kok ada rumputnya. Itulah menandakan bahwa leluhur kita sampai kapanpun masih aktif. Artinya kita dengan leluhur pun tidak boleh jauh dan kita pun tidak boleh meninggalkan. Tapi guru menyampaikan, dengan kata leluhur bukan berarti kalian berpangku tangan selalu berharap dari leluhur, tidak. Pahami leluhur kita ada, wajib untuk diketahui dan wajib untuk dihormati. Jangan meronta-ronta kepada leluhur tentang rezeki atau harta. Rezeki dan harta adalah dituntut kemampuan, kecerdasan, keuletan kita. Ini yang disampaikan ya. Semoga video ini mampu memberi pemikiran yang baru bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.